Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indar Selatawa dari ITP kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas teknologi pengolahan jagung yang berjudul proses pembuatan mie jagung dengan bahan baku tepung jagung 60 mes dan teknik slitting. Selanjutnya itu nama peneliti Novita Indrianti, Eni Soliha, Dudi A. Darmazana. Unit peneliti yaitu Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tahun penelitian 3 September 2014. Tujuan penelitian ini adalah melakukan proses pembuatan mie jagung dengan perlakuan jumlah penambahan air dan pemadatan adonan. Selanjutnya, latar belakang penelitian adalah jagung mais merupakan bahan pangan yang berpotensi untuk diolah menjadi pangan pokok non-beras dan non-gandum, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap beras dan gandum. Kandungan jagung tidak kalah dengan beras atau terigu. Bahkan jagung memiliki keunggulan sebagai pangan fungsional dengan kandungan serat pangan, unsur fenon dan beta-karoten provitamin A yang tinggi. Selain itu, jagung merupakan pangan yang tergolong indeks gliksemik sedang. Putra 2008 telah melakukan penelitian pembuatan mie jagung skala 1 kg dengan teknik slitting atau calendering menggunakan bahan baku tepung jagung 100 mes dengan formulasi terpilih terdiri dari tepung jagung, air 50%, garam 1%, dan sorghum 1%, persentase dari berat total tepung jagung. Proses pemadatan yang dilakukan meat grinder berdiameter 0,30 cm sebanyak 2 kali menghasilkan adonan yang paling mudah ditangani saat slitting dengan kualitas mie paling bagus. Selanjutnya itu metode atau prosedur penelitian. Prosedur penelitian tahap pertama adalah pencampuran ke-1, yaitu mencampurkan 70% dari bahan tepung, jagung, dan tapioka dengan sorghum, garam, air. Proses selanjutnya adalah pengukusan adonan selama 20 menit dengan tujuan untuk pregelatinisasi pati dari tepung jagung tapioka. Pencampuran kedua adalah mencampur adonan yang telah dikukus dengan 30% dari tepung, jagung, dan tapioka yang belum dicampurkan. Kemudian adonan dipadatkan menggunakan screw press. Proses selanjutnya adalah pencetakan mie jagung menggunakan teknik slitting, pembentukan lembaran dan untaian. Adonan digiling menggunakan 2 silinder atau roll pada alat pencetak mie secara bertahap tingkat ketebalannya, sehingga diperoleh lembaran yang halus dan tidak mudah sobek dengan ketebalan 1,6 mm. Untaian mie hasil pencetakan dikukus menggunakan steam box pada suhu 95 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit dengan tujuan untuk menyempurnakan proses gelatinisasi pati sehingga mie yang dihasilkan lebih elastis dan kenyal. Mie jagung yang telah dikukus selanjutnya dikeringkan dengan sinar matahari selama kurang lebih 4-6 jam tergantung kondisi cuaca. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam mie menjadi 10-12%. Mie jagung yang telah dikeringkan sampai kadar air 10-12% siap dikemas. Selanjutnya itu parameter yang dianalisa. Parameter yang dianalisa pada masing-masing perlakuan meliputi karakteristik operasi, waktu pemadatan, dan sisa bahan padat. Karakteristik mie jagung, elongasi, kengos, kekerasan, kelengketan, dan kekenyalan. Selanjutnya itu hasil penelitian. Semakin lama waktu pemadatan adonan, maka konsumsi energi yang dibutuhkan semakin besar, yang nantinya akan berpengaruh pada efisiensi alat dan biaya produksi. Penambahan jumlah air mempengaruhi waktu pemadatan adonan. Bila air yang ditambahkan terlalu banyak, maka adonan terlalu matang. Hal ini menyebabkan adonan menjadi lengket dan menempel pada alat pemadat adonan. Adonan yang sangat lengket cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipadatkan. Selanjutnya itu kesimpulan. Proses pembuatan mie jagung dengan teknik slitting
yang paling baik dilakukan dengan penambahan air 53% dan pemadatan adonan 2 kali. Pada kondisi ini, mie jagung memiliki karakteristik operasi, yaitu pemadatan adonan 5,33 menit dan sisa bahan tertinggal 90 gram. Karakteristik mie jagung yang dihasilkan yaitu Cokengos 6,94%, elongasi 20,38%, kekerasan 1578,24 F, kelengketan 213,84 S, dan kekenyalan 0,706 S. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.